Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih tetap semangat dan dilimpahkan rezeki serta rahmat ya, sehingga kita bisa melunasi dan menyelesaikan satu persatu permasalahan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Mungkin hari ini masih banyak banget yang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B, C, D ini memang sudah ada debt collector lapangannya atau tidak. Baik, hari ini siapa yang masih sedang panik ya, sedang merasa ketakutan karena takut disebar data, panik kalau seandainya debt collector lapangan itu datang ke rumah. Dan ternyata di tahun 2023 ini ya, yang sedang merasa panik itu bukan hanya debitur yang belum mampu melakukan pembayaran saja. Lantas siapa lagi yang ikutan panik? Lah, aplikasi pinjolnya juga hari ini ikutan panik. Loh, kenapa bang? Kenapa mereka ikutan panik? Dan itu ditandai dengan apa? Sehingga abang bisa mengatakan kalau mereka itu dalam keadaan panik. Iya, mereka panik kalau seandainya kalian itu nggak bayar hutang di aplikasi pinjol mereka. Itu ditandai dengan beberapa cara-cara yang hari ini mereka lakukan. Contohnya, mereka melakukan penyebaran data. Yang kedua, mereka meneror semua kontak-kontak kita. Dan yang ketiga, mereka membuat sebuah kebohongan besar atau fitnah ya kan, dengan cara mengedit foto kita lalu menyebarkan foto kita tersebut. Lalu mereka membuat grup WhatsApp, lalu mereka mengganggu semua kontak-kontak darurat yang ada di handphone kita. Banyak banget, dan mereka hari ini sedang bekerja keras bagaimana bisa meretas atau mengetahui dari aplikasi-aplikasi media sosial kita. Nah, hal ini sudah lama terjadi, dan memang cara kerja dari aplikasi-aplikasi pinjol itu memang seperti itu. Baik yang legal maupun yang ilegal hari ini hampir sama di lapangan. Cara-caranya masih tetap seperti itu. Walaupun hari ini pihak OJK dan AFPI sudah melarang ya, khususnya untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu untuk melakukan intimidasi, penyebaran data, dan beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum. Nah, hari ini yang sedang panik itu bukan cuma kalian aja. Aplikasinya pinjol itu juga sedang panik karena kita belum mampu melakukan pembayaran. Dan kalau seandainya hal ini terus terjadi, maka konsekuensi yang akan mereka terima itu ya, perusahaannya akan bangkrut dan akan terancam tutup karena udah nggak ada lagi yang mau dikasih pinjam. Dan hari ini mungkin ya, untuk peer to peer lending, misalnya kita punya uang berlebih lalu kita pengen menjadi sebagai pendanaan. Nah, kalau si pendana tadi terus-terusan tidak menerima pengembalian uang atau tidak menerima keuntungan dari aplikasi pinjol, maka orang-orang nggak akan mau lagi ngasih pinjam lagi di aplikasi mereka. Lalu kalau kita hari ini pengen ngajukan pinjaman, banyak ya hari ini yang mengeluh, bang, setelah melakukan pengisian data lalu melakukan pengajuan kok tiba-tiba ditolak. Iya, hari ini udah banyak banget itu, sekitar ada beberapa aplikasi pinjol yang per hari ini tingkat pengembaliannya, tingkat pembayaran kembali orang-orang yang meminjam di aplikasi tersebut banyak yang sudah kurang dari 95% atau sudah mendekati angka 80, sekian persen. Itu artinya banyak dari debitur-debitur yang hari ini melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi tersebut namun belum mampu melakukan pembayaran. Nah, kalau seandainya hal ini terus berlangsung lama, maka aplikasi pinjol mereka akan terancam bangkrut. Jadi hari ini DC dari aplikasi-aplikasi pinjol tersebut punya tugas berat. Mereka akan melakukan semua cara ya untuk bisa menagih dan mengembalikan kembali uang perusahaan mereka. Jadi hari ini yang panik itu bukan cuman kita aja. Aplikasi pinjolnya, debt collection pinjolnya itu juga panik. Kenapa panik bang? Iya, ketika mereka bekerja tidak sesuai dengan target mereka, maka ada konsekuensi yang akan mereka terima. Misalnya mereka tidak menerima bonus, mereka akan dilakukan pemotongan gaji.
Jadi sekarang DC itu harus bisa bekerja lebih ekstra. Mereka itu akan melakukan cara misalnya dengan mengancam kalian akan melakukan penyebaran data. Jadi untuk teman-teman yang hari ini panik, jangan ikut-ikutan panik. Yang seharusnya panik itu adalah aplikasi pinjolnya, bukan kita. Kenapa seperti itu Bang? Iya, hari ini yang menerima uangnya kita dan yang memberikan pinjaman itu mereka. Lantas kenapa hari ini kita yang ikut-ikutan panik? Nah coba kalau seandainya uang kalian saya pinjam, lantas nggak saya bayar. Yang panik seharusnya siapa dong? Yang punya uang, bukan kita yang menerima uang. Bang, kita khawatir bang kalau nanti seandainya mereka melakukan penyebaran data. Nah di video ini gua langsung kasih tahu aja. Kalau seandainya hal itu nanti terjadi kepada kalian, mereka melakukan penyebaran data pribadi kalian, maka fix itu nggak usah dibayar lagi, nggak usah diladenin, ya. Dan kasih tahu kepada semua orang-orang yang menerima data-data pribadi kalian itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan alhamdulillahnya hari ini masyarakat itu berbeda terbalik dengan 3 tahun yang lalu. Artinya masyarakat hari ini sudah banyak yang mendapatkan edukasi, pemberitahuan bahwasannya aplikasi pinjol ilegal itu kerjanya seperti ini loh. Mereka itu tidak tercantum, tidak terdaftar di rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Mereka itu tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah baik melalui pajak. Mereka tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh pada semua peraturan pemerintah. Jadi hari ini aplikasi pinjol ilegal itu memang diperangi oleh negara Indonesia. Jadi udah cukup jelas dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Apabila memang mereka melakukan penyebaran data maka fix gak usah dibayar lagi. Ya itu perintah langsung dari Menko Polhukam RI. Dan akan kita share nanti di video yang selanjutnya. Pak Menko Polhukam RI, Pak Mahfud MD sudah menjelaskan. Untuk semua korban yang hari ini ya terjebak dengan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Tidak usah dibayar lagi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik. Ya, hari ini berhentilah panik dan menciptakan rasa ketakutan. Jangan lagi terbelenggu dengan masalah semu. Sebenarnya masalah debt collector lapangan ya untuk beberapa aplikasi saja yang memang sudah memiliki debt collector lapangan seperti Akulaku, Home Credit, Kredivo. Dan adalah beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang lain yang memang sudah memiliki debt collector lapangan. Selain dari situ itu belum ada debt collector lapangannya. Jadi jangan menambah masalah baru dengan cara menciptakan pemikiran yang hari ini sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Hari ini tugas kita itu ya bagaimana caranya agar kita tidak gali lubang tutup lubang. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap berkonsentrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana caranya agar kita bisa terus berprestasi. Dan bagaimana caranya kita bisa di dalam keluarga itu menciptakan suatu kehangatan, kebersamaan. Tanpa harus terpecah belah dengan memikirkan yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol. Nah hari ini banyak misalnya dari ibu-ibu nih. Yang hari ini konsentrasinya terpecah belah. Hanya karena memikirkan sesuatu masalah tentang aplikasi pinjol. Dan untuk yang bapak-bapak hari ini udah males banget untuk kerja. Ya, udah mungkin merasa malu dengan teman-teman kantornya karena sudah pernah disebar data. Sebenarnya tidak usah seperti itu. Ya, gua udah bolak-balik menyatakan tolong konfirmasi saja dan akui saja bahwasannya kita punya utang. Gak usah lagi mikirin gengsi, gak usah lagi mikirin penilaian orang lain, gak usah lagi mikirin ini itu segala macam yang gak penting-penting. Ingat ya, siapapun hari ini di dunia ini ya, tidak ada satu orang pun di antara kita ini yang lepas dari komentar orang lain. Apalagi kita yang dalam keadaan tidak punya uang, bermasalah, punya banyak hutang, ya udah pastilah itu menjadi bahan pembicaraan dari oknum-oknum dan orang-orang yang memang gak punya kerjaan. Jadi hari ini, ayolah segera bangkit kembali. Kita perbaiki satu persatu, kita mulai dari nol lagi, ya kan? Kita jangan lagi berkenalan dengan yang namanya aplikasi pinjol. Dan untuk kalian yang mungkin hari ini memang sudah benar-benar gak sanggup dan kalian memang punya tiket baik, ya luruskan saja niat, bersihkan hati dan pikiran. Kita akan selesaikan nanti semua permasalahan utang ini apabila memang kita nanti sudah memiliki kemampuan ya untuk melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol. Oke ya, jadi udah cukup jelas hari ini yang sedang merasa panik itu bukan cuma kalian doang ya. Aplikasi-aplikasi pinjolnya lah yang harusnya hari ini panik ya, ketakutan kalau seandainya kalian itu nggak bayar.
Jadi kalau kalian hari ini sama-sama panik, ya maka nggak akan bisa berpikir secara positif. Maka kita akan salah terus dalam mengambil langkah, dan tujuan kita hari ini ingin menyelesaikan masalah aplikasi pinjol. Dan jangan lagi menambah masalah baru dengan cara menciptakan ketakutan-ketakutan dan pemikiran-pemikiran yang hari ini tidak perlu kita pikirkan. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.